Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Najib, nomor NIM 10219121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas dari sejarah pemikiran ekonomi Islam, di mana di dalam video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Biografi Abu Ubaid. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Hasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Beliau terlahir di kota Hirah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan pada tahun 150 Hijriah. Lalu pada tahun 192 Hijriah ditunjuk sebagai khot'i atau hakim oleh Thabit ibnu Nasr ibnu Malik yang saat itu menjadi gubernur Provinsi Tugur. Pada tahun 224 Hijriah, Abu Ubaid meninggal di Mekah, di mana setelah berhaji, beliau tinggal di Mekah sampai wafatnya di tahun 224 Hijriah tersebut. Di dalam perjalanan hidupnya, Abu Ubaid telah menghasilkan sekitar 20 karya. Hal itu tidak terlepas dari kegigihannya dalam mencari ilmu, di mana pada usia 20 tahun sudah berkelana mencari ilmu ke Basrah, Kufah, dan Baghdad. Setiap harinya, menurut Abu Bakar Ibnu Al-Anbari, Abu Ubaid membagi malamnya pada 3 bagian. Sepertiganya untuk tidur, sepertiganya untuk sholat malam, dan sepertiganya untuk mengarang. Bagi Abu Ubaid, satu hari mengarang itu lebih utama baginya daripada menggoreskan pedang di jalan Allah. Dari sekitar 20 karyanya, karya yang terbesar dan terkenal adalah Kitab Al-Amwal dalam bidang fikih. Kitab Al-Amwal dari Abu Ubaid merupakan karya tentang keuangan negara dalam Islam. Buku ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari paruh pertama abad kedua Hijriah. Buku ini juga merupakan rangkuman dari Nabi dan atsar para sahabat dan tabi'in tentang masalah ekonomi. Dalam bukunya tersebut, Abu Ubaid tidak hanya mengungkapkan pendapat orang lain, tetapi juga mengemukakan pendapatnya sendiri, di mana Kitab Al-Amwal banyak mengutip pandangan dari perlakuan ekonomi dari imam dan ulama terdahulu. Ia sering mengutip pandangan Malik ibnu Anas dan pandangan sebagian besar ulama mazhab Syafi'i lainnya, dan juga mengutip beberapa ijtihad Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid, di mana di dalam pemikirannya memiliki 3 kata kunci penting: ekonomi Islam, keadilan, dan fungsi uang. Untuk secara detailnya, pemikiran Abu Ubaid adalah 1. Menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. 2. Sistem keuangan publik. Abu Ubaid memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Sistem keuangan publik tidak akan terlepas dari uang itu sendiri. Maka yang ketiga, mengakui adanya 2 fungsi uang. Pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya 2 fungsi uang, yaitu sebagai standar nilai pertukaran dan media pertukaran. 4. Mendukung teori konvensional. Bahwa Abu Ubaid mendukung teori konvensional mengenai uang logam. Setelah kita ketahui bagaimana pemikiran ekonomi Abu Ubaid, maka relevansinya atau hubungannya pemikiran ekonomi Abu Ubaid pada saat ini
yaitu secara doktrin apa yang disampaikan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amal adalah pembelaan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan. Lalu, semua kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani kelompok masyarakat lain harus dihindari oleh negara. Kekayaan negara harus selalu digunakan untuk kebaikan bersama dan mengawasi hak milik pribadi agar tidak disalahgunakan sehingga mengganggu dan mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Selanjutnya, peran dan hubungan erat antara uang dan kegiatan ekonomi, di mana uang berfungsi sebagai alat tukar, alat penyimpanan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.